Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan bugar ya. Sudah lama ya kita tidak melakukan tatap muka secara langsung. Semua karena ada virus corona. Nah, untuk mencegah virus corona, kita harus meningkatkan imun tubuh. Apa sih imun tubuh itu? Imun tubuh disebut juga dengan kekebalan tubuh. Dengan memiliki kekebalan tubuh yang baik, maka kita tidak mudah terkena virus corona. Berikut upaya meningkatkan imun tubuh kita. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti apa sih? Contohnya, rajin mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan air yang mengalir beserta sabun. Yang kedua, rutin makan sayur dan buah. Yang ketiga, kita harus istirahat yang cukup ya. Yang keempat, kita harus berjemur di bawah sinar matahari pagi. Lalu yang kelima, kita harus olahraga secara teratur. Untuk meningkatkan imun tubuh, bukan hanya diperlukan anak-anak, tetapi juga diperlukan oleh orang dewasa. Siapa sih orang dewasa? Contohnya orang tua kita. Nah, dengan seperti itu saya memohon bantuan supaya orang tua atau keluarga atau saudara yang di rumah bisa menemani siswa dalam meningkatkan imun tubuh. Perlu kita ketahui bersama, untuk mendapatkan manfaat dari olahraga tersebut, lebih baik melakukan aktivitas fisik lebih dari 45 menit dan minimal 3-4 kali dalam 1 minggu. Berikut ada tips olahraga di luar rumah supaya kita tetap aman. Yang pertama, hindari menggunakan masker untuk olahraga intensitas tinggi. Contohnya, berlari. Yang kedua, menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Yang ketiga, hindari menyentuh permukaan benda yang biasa disentuh oleh orang lain. Yang keempat, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer setiap tidak sengaja menyentuh suatu permukaan. Yang kelima, selalu membawa hand sanitizer. Yang keenam, sebaiknya hindari berolahraga bersama orang lain atau di tempat ramai. Yang ketujuh, mengajak anggota keluarga untuk menemani melakukan olahraga. Dan yang terakhir, hindari menyentuh area wajah, terutama mata, hidung, dan mulut selama berada di luar. Nah, sekarang ayo kita baca dan pahami dulu aktivitas fisik apa sih yang harus kita lakukan? Apa ya? Oh iya, teman-teman, anak-anakku semuanya, budayakan membaca ya, karena dengan membaca kita akan tahu, kita akan paham. Nah, sekarang silakan ambil buku tema 1 kelas 2 kalian. Oke, jika Bugita terlalu cepat, kalian bisa skip videonya, bisa pause videonya terlebih dahulu ya, atau bisa diberhentikan. Pertama, kita buka di halaman 18. Nah, kalian buka ya bukunya ya. Di halaman 18 ada beberapa gerak dasar. Berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping, sikap berjalan yang benar, berjalan kelompok dengan rapi. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya kita buka di halaman 19. Nah, itu juga ada gambar gerakan berbagai jenis hewan berjalan. Ada berjalan seperti hewan kucing. Ada juga itu sebelahnya berjalan seperti hewan ayam ya. Oke, lanjut. Oh iya, dari semua tadi merupakan gerak dasar lokomotor. Dan ada juga gerak dasar non-lokomotor. Apa sih gerak dasar lokomotor dan lokomotor? Yuk, sekarang kita pahami bersama ya. Gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah gerak dasar yang berpindah tempat. Contohnya, berjalan, berlari, melompat, meloncat. Nah, untuk gerak dasar non-lokomotor sendiri adalah gerak dasar
tanpa berpindah tempat. Jadi diam ya. Contohnya, mencium lutut, menekuk, memutar, mengayunkan tangan dan kaki. Oke, sekarang langkah kegiatan belajar gerak. Pertama, kita harus persiapan terlebih dahulu. Minta bantuan orang tua dengan sopan untuk membuat garis menggunakan lakban atau tali, rafia atau kapur sepanjang 5 meter. Untuk tempatnya bisa menyesuaikan ya, jika tempatnya tidak menjangkau 5 meter, sebisanya saja. Dan jika tidak ada lakban atau tali rafia atau kapur, bisa menggunakan alat apapun untuk memberikan tanda, untuk memberikan garis. Lalu berdoa dan lakukan gerakan pemanasan. Setelah itu, saat belajar gerak, pertama, lakukan setiap tugas gerak sebanyak 10 kali pengulangan. Jadi nih, dari garis start ke finish 1, ulangi lagi. Dari garis start ke finish 2, hingga 10 kali pengulangan. Kecuali menirukan gerakan hewan, hanya melakukan sebanyak 5 kali pengulangan. Yang ketiga, lakukan dengan perlahan, jangan terburu-buru ya. Yang keempat, lakukan dengan riang, bila perlu ajak kakak, adik, ayah, atau ibu. Nah, kalian juga boleh menggunakan irama musik, menggunakan irama bernyanyi, atau menghitung atau ketukan, sesuka hati kalian ya. Yang terakhir, minta bantuan orang tua jika mengalami kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, setelah belajar gerak, lakukan gerakan pendinginan dan berdoa, jangan lupa ya. Rapikan kembali peralatan yang telah digunakan, minum air secukupnya, cuci tangan, dan simpan sepatu dengan rapi. Ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, kakak, adik, atau siapapun yang menemani dan membantumu belajar gerak. Lembar kerja peserta didik. Lakukan gerakan berikut. Pertama, berjalan ke depan, lalu berjalan ke belakang, berjalan ke samping, menirukan hewan. Gerak hewan apa ya ini? Kucing. Menirukan gerak hewan ayam atau bebek ya. Oke, kucing ya. Sorry. Ayam. Oke. Cara melakukannya: 1. Berjalan maju ke depan. 2. Berjalan mundur ke belakang. Semua dilakukan di atas garis lurus yang sudah dibuat sama kalian. Jangan lupa ayunkan tangan dan badan tegak, pandangan ke depan. Yang ketiga, berjalan ke samping kiri dan kanan. Yang keempat, menirukan gerak hewan kucing. Yang kelima, menirukan gerak hewan bebek. Nah, tugas gerak. Kegiatan ini dapat dilakukan setiap hari untuk memperkaya pengalaman gerak dan memperkaya pola hidup sehat. Manfaat sekali ya. Alatnya bisa menggunakan lakban warna, atau tali rafia, atau kapur, atau apapun. Yang penting bisa membantu membuat garis. Jangan lupa, sebelum jam 7 malam, tanggal 26 Juli 2020 hari Minggu ya, tunjukkan kemampuan terbaikmu dan dokumentasikan dalam bentuk foto atau video, terserah kalian. Kirimkan hasilnya ke Bu Gita, itu nomornya sudah tertera. Penting ya, gunakan seragam olahraga beserta sepatu, karena itu adalah safety kita dalam melakukan aktivitas olahraga. Thank you. Semangat sehat dan bugar.